gengs Boga, balik lagi bareng sama Weni di Ngobrol Bareng. Dan di episode ketiga kali ini kita masih bersama dengan salah satu pemenang dari keluarga menginspirasi ulang tahun ke-50 Bogasari. Penasaran siapa? Langsung saja kita sapa. Halo Pak Gus. Halo Pak Gus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Senang banget Weni bisa ketemu sama Pak Gus, dan yang pasti di sini Pak Gus sama Weni bakalan berbagi cerita tentang bisnis nih. Dari Pak Gus sampai Pak Gus ini bisa menjadi salah satu pemenang dari keluarga menginspirasi. Pak Gus, boleh cerita nggak Pak Gus? Ini bisnisnya itu apa Pak? Oke, jadi gini Mbak, sebenarnya untuk tiba-tiba jadi pemenang atau menjadi keluarga inspirasi itu di luar skenario. Nah, terkait bisnis, sebenarnya bisnis yang sekarang sedang berjalan atau khususnya di raw material pakan ternak itu adalah pengembangan dari ide, karena bisnis yang pertama itu di biro jasa. Jadi sebelumnya saya memang sudah pernah bisnis di biro jasa. Dan yang sekarang bermitra dengan Koperasi Bogasari. Sampai dengan saat ini kalau nggak salah dari tahun 2016 kita bermitra dengan Koperasi Saripati Bogasari untuk ngurus masalah perpanjangan STNK, kendaraan motor dan mobil karyawan. Kemudian pembuatan SIM, semua karyawan yang masuk ke lingkup keanggotaan Koperasi Saripati. Nah, kemudian biasa kalau orang bisnis itu biasanya otaknya selalu bekerja, iya kan? Apalagi? Jadi ketika biro jasa ini sudah kita anggap sudah bisa berjalan tanpa kita monitor setiap hari, artinya anak buah kita sudah paham kerjaan mereka apa, ya sudah, artinya itu sudah kan berjalan saja. Kita tinggal nyari peluang bisnis apa lagi yang kira-kira bisa untuk menambah lagi kan gitu. Itu memang sepertinya sudah menjadi jiwa bisnisnya. Pakan ternak itu tidak jauh beda dengan seperti beras atau nasi lah ya, kebutuhan pokok. Betul. Artinya konsumtif, ya? betul. Artinya begitu mereka belanja, mereka kasih ke ternak, habis mereka akan belanja terus. Seperti itu repeatnya. Ya, jadi saya rasa ini pun salah satu peluang besar, peluang bagus yang apabila ditekuni, ya alhamdulillah sampai dengan saat ini ya memang ada hasil kan gitu. Sebenarnya saya juga penasaran nih Pak, karena kan banyak sekali Pak di luar sana nih, mungkin geng Boga juga terpikirnya, dan saya juga nih jujur cari usaha apa sih, usaha kan sambil saya dicari, oh yang lagi kekinian ini nih gitu kan, terus diikutin gitu kan, tapi akhirnya oh oke, udah hilang. Bener nggak? Iya, tapi kan Pak Agus ini idenya nih bagus nih, karena carilah sesuatu yang memang tidak banyak. Betul, memang tuh. Pak, kalau pangan, mungkin kan kalau di masa pandemi ini ya, kalau kan kayak kita nih, makanan, ada pasang surutnya. Tapi kalau di pakan ternak Pak, gimana Pak, di masa pandemi ini Pak? Tidak jauh beda. Cuma bedanya begini, kalau pangan itu kan untuk konsumsi manusia. Nah, manusia lebih berakal. Jadi ketika tidak ada beras, mereka bisa diarahkan makan mie. Ya, bisa diarahkan makan tiwul, roti. Nah, betul. Nah, kalau yang namanya hewan ternak itu nggak bisa. Mereka itu punya kebiasaan. Jadi kalau sudah dikasih makanan misalnya polar misal saja, kita anggap saja polar, itu akan ketergantungan dengan bahan makan itu. Karena dia sudah terbiasa makan itu. Iya, ketika diganti yang lain, dia akan ngaruh. Mungkin ngaruh ke selera makannya dia, jadi berkurang dan lain-lain nggak bagus. Pak, mungkin geng Boga juga penasaran nih Pak. Sebenarnya raw material pakan ternak itu seperti apa sih Pak? Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa memang raw material ini tidak familiar, artinya hanya beberapa orang yang paham. Salah satu raw material bahan pakan ternak kan itu, artinya itu bukan pakan jadi, itu nanti diolah untuk jadi produk apa, misal pakan sapi, pakan kelinci, pakan ikan, segala macam. Hanya salah satu komposisi yang ada. Pak, boleh nggak Pak bagi-bagi nih Pak? Kira-kira omsetnya Pak, ya kan? Jadi gini. Omsetnya langsung aja nih Pak. Omsetnya gimana Pak untuk bisnis ternak ini Pak? Kalau omset, kalau bicara nominal kurang etis ya. Sekarang gini aja, dengan saya bekerja, kemudian saya punya sampingan di luar, itu sebagian besar kebutuhan saya tertutup. Artinya apa? Anak saya bisa sekolah, yang pertama, kemudian bisa beli rumah, kemudian bisa beli mobil, kendaraan, ya kan, termasuk operasionalnya. Kemudian yang saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala itu, saya dikasih kepercayaan untuk
punya beberapa anak yatim. Jadi kita ada empat titik anak yatim asuhan kita, yang insya Allah mudah-mudahan amanah kita rutin untuk santunin mereka. Itu ada di Marunda, terus ada di Depok, ada di Ciputat, dan ada di Bekasi. Luar biasa. Dan ya alhamdulillah barokahnya di situ. Iya, betul. Mungkin lancarnya gara-gara seperti itu kan. Betul. Itu dia salah satu tips juga nih, jangan lupa sedekah. Betul, Ya? betul. Memang kuncinya sukses. Saya sampai dengan saat ini sangat yakin dan percaya kalau memang kesuksesan yang didapat atau hasil yang kita dapat itu adalah doa dari mereka, doa dari orang tua kita. Perkembangannya Pak sampai saat ini mungkin sudah punya berapa cabang atau sudah main nih Wen, sudah keluar dari luar Indonesia udah tempatnya. Iya, jadi memang untuk lingkupnya itu memang kita Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sesekali ke Lampung, bahkan ke Pulau Jawa itu pernah juga kita kirim. Artinya, jadi kita itu kan sistemnya kan direct dari produsen, kita bawa langsung ke user. Misal kita kasih contoh gini, kita punya source bahan baku, misalnya gaplek itu saya punya source ada di Sungai Lilin, Palembang, ya kan? Nah, itu mereka ada petaninya di sono. Ya, jadi ketika di sono bahannya sudah cukup, berapa truk atau berapa mereka telepon, Pak bahan sudah cukup, kapan diambil? Kemudian saya kontak ekspedisi, misal mau bawa di Jakarta, saya kontak yang Jakarta Palembang. Langsung berarti? Iya, jadi ekspedisinya memang sudah kita jadi rekanan. Hampir di semua titik kita memang punya. Jawa Barat kita punya, Jawa Timur, Jawa Tengah kita memang punya ekspedisi yang memang untuk support kerjaan kita ini. Kalau jumlah karyawan Pak saat ini berapa Pak? Karyawan itu ya hanya istri saya sebenarnya untuk membantu administrasinya. Karena untuk kerjaan di lapangannya semuanya dari ekspedisi. Oh, seperti yang tadi Bapak bilang ya? Betul, dari shot biasanya mempunyai kuli. Shot itu kan gudang, ya. Dia gudang, dia pasti punya kuli untuk menaikkan barang ke truk. Nah, saya kan enggak. Saya trader, saya hanya kirim mobil, silakan diisi truk saya. Kirim ke lokasi, nanti di user pun ada tempat bongkarnya juga, bener nggak? Jadi bener-bener saya tidak memerlukan tenaga tambahan untuk bongkar muatnya, bener nggak? Betul. Ya, memang di situ. Memang kita setting seperti itu, kita bikin seperti itu. Strategi itu yang dipikirkan bagaimana caranya. Kok bisa sih ada usaha tanpa karyawan bisa jalan? Nah itu yang dipikirkan di situ. Ya, kadang kita nggak berpikir sejauh itu. Kadang untuk orang yang belum bisa terjun ke situ secara langsung, mereka berpikir mustahil, nggak bisa. Tapi sebenarnya itu hal yang mudah. Intinya satu, link aja. Yang penting link aja dulu. Tapi Bapak pernah kayak terjun langsung, oh ada nih permintaan atau mungkin bahannya adanya di Lampung, Bapak terjun langsung ke Lampung? Memang harus. Sesekali memang harus kita terjun ke lapangan, ya kan? Cuma kita ngambil waktu yang pas saja, artinya tidak mengorbankan pekerjaan. Bukan jam kerja atau masih aktif kerja kita pura-pura tidak masuk, terus ngurusin itu kan enggak juga. Itu nanti nggak berkah juga kok. Usaha seperti itu kan sama aja berbohong, ya. Sama aja kita berbohong. Walaupun nggak ada yang tahu, tapi kan hati kita tetap nggak bisa terima. Nah, makanya yang penting lurus aja dulu. Yang penting lempeng aja dulu. Jalanin seperti sesuai tracknya. Nggak usah ngelawan gitulah. Kalau memang takdirnya harus begitu, jalanin aja seperti itu gitu. Jadi kita jalannya pun enak, tidak ada ganjelan karena kita berbohong, karena kita menipu, kan nggak ada gitu. Kalau kita jalannya apa adanya saja, udahlah, insya Allah semuanya dipermudah kok, gampang. Pak, kalau kita jalan seperti Pak bilang, kita jalan sesuai tracknya, kita lurus dulu ya kan. Tapi pasti ada kerikil-kerikilnya nih Pak, jatuh bangunnya. Nah banyak orang yang udah lurus, jatuh, ya udah balik lagi. Tapi Bapak gimana nih Pak mensiasatinya Pak? Jadi gini, memang orang usaha itu kan beda ya. Yang pertama memang harus disiapkan mentalnya dulu. Artinya gini, orang usaha itu hanya ada dua pilihan ya. Kalau nggak untung, rugi. Pilihannya hanya itu. Itu harus masuk dulu nih ke otak kita, cara berpikir kita. Mindsetnya harus dibentuk dulu, mentalnya kan. Jadi ketika nanti di jalan, kita tiba-tiba meleset, rugi, itu memang sudah ada kan di otak kita kan. Kita nggak kaget. Oh iya, memang bisnis itu kalau nggak untung ya rugi. Oh saya rugi, ya selesai, ya kan? Tapi poinnya gini, untuk seorang pengusaha itu setiap ada kerugian di situ pasti ada ilmu baru.
Itu pasti. Pasti akan lahir ilmu baru ketika kita ada trouble atau kerugian di lapangan. Nah, parahnya itu kan teman-teman kita itu ketika usaha hanya mengandalkan oke, saya punya duit, saya mau usaha. Ya kan? Mereka tidak memikirkan saya punya modal aja, penting modal saya mau usaha ini. Tapi mereka tidak menata otaknya dulu. Yang ada hanya untung. Sehingga ketika baru start awal, mereka gagal, collab lah ya, ternyata selesai, nggak mau bergerak lagi, itu dia. Trauma, ya kan? Karena konsep awalnya dia nggak bikin dulu bahwa resikonya orang usaha itu kalau nggak untung ya rugi, ya kan? Bisnis itu kalau nggak untung ya rugi. Berarti kalau untung ya wajar, memang tujuan kita nyari untung. Nah kalau rugi kita harus ngapain? Kan minimal siap, minimal kita siap aja. Beda lah kalau kita rugi tapi udah siap dengan orang rugi yang tiba-tiba nggak tahu rugi. Secara mental pasti berbeda. Bisa jadi stres, bisa jadi trauma, kapok, tidak mau bergerak lagi. Ya wassalam kalau udah seperti itu. Artinya sudah setengah hidupnya sudah mati. Kalau udah seperti itu kan. Lain sama yang sudah menyiapkan mental. Artinya, oh saya tahu resiko bisnis itu kalau nggak untung ya rugi. Ya udah, kalau memang untung ya alhamdulillah itu tujuan kita. Tapi kalau rugi, ya memang itu salah satu efeknya. Kita perbaiki lagi, kita jalan lagi. Salahnya di mana? Iya, salahnya di mana? Akan pasti akan ada ilmu baru di situ. Jatuh bangun ada ya Pak? Pasti ada, selalu ada, nggak mungkin mulus terus nggak ada. Pasti jatuh bangun. Jatuh bangun, ketipu orang itu udah hal yang lumrah, ya kan? Karena gini, kadang ketipunya begini. Kita memposisikan orang lain itu sama seperti saya. Taruhlah saya begini, saya sudah merasa profesional, saya sudah merasa jujur, ya kan, dalam berbisnis. Ketika saya ketemu sama orang lain, kesalahan saya adalah memposisikan orang itu seperti saya. Jadi ketika dia minta misalnya, Mas DP dulu, saya kirim. Nah itu kesalahan yang terbesarnya saya. Pernah seperti itu. Ada seperti itu, kerugian sampai mungkin selama saya usaha 100 juta ada. Dengan kasus-kasus seperti itu, tapi di orang yang berbeda. Nah setelah itu ketiganya kan tidak terjadi lagi. Karena belajar dari kesalahan. Karena belajar, jadi bahwa setiap orang itu memang tidak bisa disamakan prinsipnya, tidak bisa disamakan cara berpikirnya, ya kan? Saya salahnya yaitu menilai semua orang itu sama seperti saya. Jujur misalnya, kalau saya jujur, harga berapa saya bayar? Saya profesional, kirim kan gitu. Nah saya betul, ternyata orang lain tidak seperti yang kita harapkan. Nah, paling setelah kejadian seperti itu kita tandain saja namanya. Oh, berarti ini nggak profesional, ini nggak bisa jalan bareng, selesai. Namanya apa sih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak, mungkin geng Boga juga nanti akan search ya nama tokonya atau nama. Oh ya, kalau kita terkenalnya kalau di kandang, di beberapa user itu pakainya Amalia Fit. Memang, iya Amalia Fit memang sedikit. Tapi nggak terkenal banget. Cuma mereka paham, mereka tahu lah. Oh Amalia Fit, seperti itulah. Saya dapat marketnya pun referensi. Artinya biasanya mereka itu dari kandang satu menginformasikan ke kandang temennya. Oh belinya sama Pak Agus. Iya, hanya seperti itu. Dan itu lebih efektif kok. Tapi kuncinya memang satu, kita harus profesional dulu, kita harus jujur dulu, ya kan? Sehingga mereka mau mereferensikan kita ke tempat lain. Lah kalau kitanya sama yang ini saja nggak benar, artinya kita kerjanya nggak benar sama yang ini, mungkin nggak dia mereferensikan, nggak mungkin. Yang ada malah blacklist, jangan beli sama Amalia Fit, ya kan? Karena dia nggak bagus pengirimannya, harganya nggak bagus, ya selesai. Artinya tidak berkembang. Nah, betul, dari situ kan ketahuan bisnis, artinya bisnis yang benar-benar dijaga sama bisnis yang hanya sekedar jalan kan ketahuan di situ. Oke Pak, seperti kita tahu di sini kan Pak Agus juga bekerja di mana Pak, departemen apa? Saya dari QC, sekarang lagi diminta untuk bantu pest control. Sekarang di pest control. Bapak juga bisa bilang seorang pebisnis, Pak, kan? Pekerja dan pebisnis. Bagaimana cara Bapak bisa membagi waktu agar tetap bekerja, bisnis tetap on, profit masuk? Jadi ginilah, memang ada, ini kan sebenarnya kan ada beberapa orang yang nggak pro ya. Artinya, yo kalau memang sudah punya sampingannya keluar dari kerjaan, ngapain tetap kerja. Ada yang berprinsip seperti itu, ya kan? Ada juga yang berprinsip seperti saya, ya kan?
bisnis dengan pekerjaan itu kan hal yang berbeda. Artinya berjalan sendiri-sendiri. Ya kan, selama keduanya bukan suatu pilihan, yuk kenapa kita harus milih? Artinya, oh saya meninggalkan kerjaan untuk bisnis. Itu kan bukan pilihan. Selama kita tidak menciptakan itu pilihan, kan itu bukan pilihan sebenarnya. Bisa jalan dua-duanya, tergantung bagaimana kita kan. Bisnis itu kan yang ngatur kita, bener nggak? Ketika ada suatu ketemuan dengan orang kan kita bisa ngatur sebenarnya. Lain dengan karyawan. Kalau karyawan kan kita yang diatur. Ya kan porsinya beda, potensinya beda. Jadi kenapa harus ada pilihan gitu kan? Bisa jalan dua-duanya kok. Bisa jalan beriringan kok. Kewajibannya tetap dipenuhi. Iya. Yang penting kita bisa menempatkan diri. Ketika kita jadi karyawan, ya bersikaplah seperti karyawan. Artinya kita punya atasan. Kita ada kerjaan yang harus dipertanggungjawabkan ke atasan. Kan seperti itu. Betul. Tapi ketika sudah di luar bisnis, kan lain ceritanya. Di situ kan lebih dominan kita yang ngatur. Betul. Termasuk ketemu sama orang. Ya kan terserah saya. After office ya kan bisa. Hari Minggu ya kan bisa. Sabtu Minggu. Kan banyak celah. Makanya kalau kita masuk bawa mobil dari rumah, masuk pintu gerbang Bogasari, tinggalkan. Kalau kita ini orang bilang bisnis lah misalnya. Tinggalkan kalau kita itu orang bisnis. Gua karyawan. Betul. Bismillah, ya kan? Masuk pintu gerbang, bismillah saya ini karyawan. Insya Allah kita ingat terus bahwa saya karyawan, saya bukan orang bisnis ketika saya lagi jadi karyawan. Kan seperti itu. Ya kan? Nggak bisa dibawa ke dalam urusan bisnis itu. Di kantor kita jadi ngerjain bisnis kan nggak bisa juga kayak gitu. Ya, intinya menempatkan diri aja lah. Istrinya berarti kan ikut terjun langsung nih Pak, ya kan? Menjadi bisa dibilang administrasinya dari Amalia Feed nih Pak. Nah, awal mula Bapak terjun ke bahan baku pakan ternak, ada komen nggak Pak? Karena mungkin siapa tahu kan, istrinya bilang, kok di situ yang lain aja yang kekinian gitu, nggak usah di pakan ternak gitu. Bisa gitu. Enggak sih, kalau istri memang lebih cenderung ikut ke kita, apa kata kita gitu kan, karena kan sudah ada bukti, ya kan, artinya Biro Jasa sudah kita rintis berdua, sampai berdiri, sampai jalan, ya kan, dan sampai sekarang masih jalan. Ketika saya punya plan bisnis baru, yo dia sih sudah tahu kan, kamu pasti bisa. Semangatnya ya itu. Berarti support ya Pak? Support dong. Apapun. Dia ketika kita mengutarakan, saya pengen seperti ini, ini prospeknya seperti ini. Dia cuma bilang apa? Saya sih yakin kamu bisa. Ya selesai. Karena dia udah tahu kan, karena udah ada bukti sebelumnya kan. Biro Jasa dari kita ngerintis dari seperti apa coba? Babak belur kita kan. Cuma memang di start awal di sini memang sudah kita langsung berdua terjun. Artinya tidak hanya saya sendiri. Itu start awal kita ke Shorts, misalnya sampai ke Gunung Kidul loh ya. Saya itu sampai ke Gunung Kidul saya bawa, anak istri tak bawa. Kemudian anak-anak juga tahu ya Pak? Tahu. Kemudian ketemu dengan customer sampai ke Serang, Banten, itu saya bawa. Kalau bahasa kerennya meeting lah ya. Ya kalau saya nggak bisa bilang meeting karena malu kan. Ya ketemu sama orang di sono pun saya bawa. Ke Karawang saya bawa. Jadi selalu sepaket. Saya nggak pernah meninggalkan mereka di rumah. Artinya saya menganggap kalau ini penting banget nih, kalian nggak usah ikut, nggak seperti itu banget. Kayak sinetron kayak gitu kan. Saya nggak. Kalau memang memungkinkan bisa dibawa. Di belakang istri gitu ya. Enggak, kalau saya selalu walaupun kerja terus kita ketemu after office, saya selalu pulang, saya jemput mereka, kita jalan bareng. Ya, kita tahu semua di sono. Ya kerjaan orang tuanya seperti ini gitu kan. Biar istri juga paham. Anak-anak juga tahu. Orang tua juga tahu. Sehingga nanti ketika kita terpaksa harus sendirian tanpa istri ngikut, istri juga bisa tidur nyenyak. Karena kan yang tren asumsi orang-orang yang sedikit punya duit misalnya, itu kan suka royal tuh ketika keluar sendirian. Nah itu kan pemicu juga bikin istri nggak tenang di rumah. Makanya kenapa saya suka ngajak dia, biar dia paham kalau di luar ya seperti ini kan, kerjanya ini loh, ini kayak gini gitu. Kita turun ke lapangan sama petani gaplek segala macam gitu, biar paham. Jadi kalau suatu saat nanti saya pergi sendirian ya mereka tahu ya memang paling kayak gitu aja gitu loh, tidak menjadikan kemana-kemana kan, itu kan penting juga. Dulu ya, paling ke petani. Nah ya itu kan penting banget, itu penting banget karena prasangkanya istri, ya supportnya istri itu penting banget, ridhonya istri juga. Makanya kita nggak bisa juga lah meninggalkan istri kalau memang istri bilang
kayaknya dipertimbangkan deh. Yo, kita harus pertimbangkan itu. Karena bisa jadi yang dia omongin itu adalah firasat, bener. Bener, itu firasat, nggak boleh kita mengabaikan itu. Udah sih kamu tahu apa, ini urusan saya, nggak boleh seperti itu kan? Ada yang seperti itu ya Pak? Ada. Tapi saya nggak. Jadi apapun ide yang dikeluarkan istri, saya nganggap itu firasatnya dia. Ini ibu harus nonton Ibu. Tipsnya boleh kali ya Pak untuk geng boga nih Pak? Iya, jadi memang bisnis itu kan bakat ya. Bisnis itu kan kita tidak bisa ikut-ikutan. Bisnis itu memang harus ada ide dulu. Ide cemerlang dulu yang kita pikirkan, yang itu nantinya akan mateng. Jadi bukan ada orang jualan baju, kita ikut jualan baju. Orang jualan makan, kita jualan makan. Itu temporer, artinya ada masanya. Tips menjadi sukses Pak? Tips menjadi sukses. Kalau untuk usaha itu, doktrin dulu mentalnya yang pertama. Ini yang paling penting. Mentalnya doktrin dulu. Orang usaha itu yang sampai down. Iya. Ketika bangkrut atau ketika gagal. Kalau nggak untung rugi itu masuk dulu ke otak deh. Itu ditanamkan bener-bener di otak dulu. Udah cuma itu. Jangan kalau nggak untung mati, kan nggak ada. Ya kan? Hanya kalau nggak untung rugi kan gitu. Itu ditanamkan dulu. Kemudian mulai dari yang terkecil. Mulai dari yang terkecil, jangan berangan-angan langsung yang gede. Langsung, oh oke. Iya. Kita punya bisnis bisa nih sampai internasional. Nggak usah. Nasional aja. Nggak usah, itu kejauhan. Mulai dari yang terkecil. Tapi pelan-pelan kita naik Iya. ya Pak. Terus yang ketiga, lakukan sekarang juga. Jangan nunggu. Kebanyakan kita itu. Kebanyakan mikir idenya apa, ngapain aja. Iya. Oh yaudah nanti aja di besok. Besok lagi deh. Nah iya. Tahu kapan. Nah iya. Kadang kan gitu. Ya kan? Sudah tertanam. Orang usaha kalau nggak untung ya rugi. Udah tertanam ini ceritanya, ya kan? Tapi nggak mulai-mulai, nggak nggak ada action. Mau kapan kan gitu? Ya, mulai dari yang terkecil, ide apa yang ada di otak, aplikasikan dari yang terkecil. Dan mulai sekarang juga kan gitu. Ketika ada ide langsung aplikasikan hari itu juga, atau tahun ini juga, atau bulan ini juga. Tidak usah nunggu pensiun, dapat pesangon buat modal. Wah, kuno. Nah yang terkecil kan tidak harus butuh duit gede. Taruhlah saya mau jualan bolpen, saya hanya punya modal untuk jual 3 biji. Saya bisa belanja 3, saya jual. Besoknya saya beli lagi 5, saya jual. Kan mulai dari yang terkecil. Yang penting actionnya lah. Yang penting actionnya. Geraknya, lakukannya itu. Susah itu ya? Susah itu, memang susah. Memang harus ada doktrin diri. Ada otak itu jangan dibebani dengan pikiran-pikiran yang nggak jelas. Kalau terjun di pakan ternak harus seperti ini. Kalau mau bisnis triknya harus seperti ini untuk sukses. Ada nggak Pak trik tersendiri Pak? Di semua bisnis prinsipnya sama. Sama semua. Mau di bisnis apapun ya sama. Ketika orang bisnis ya prinsipnya lu jujur, lu komitmen, lu profesional, jalan. Bisnis apapun yang dijalanin Itu ya. pasti jalan. Iya kan? Untuk barangnya kan bermacam-macam, bidangnya beda-beda. Tapi kalau dipegang yang tadi, jujur, komitmen, profesional, ya kan, disiplin, ya kan, percaya, insya Allah jalan. Apapun bentuknya, apapun bidangnya, itu pasti jalan. Kuncinya cuma itu. Berarti itu dia tadi tips and triknya ya Pak. Geng Boga juga nih. Jangan lupa dipelajarin ya tips and trik dari Pak Agus bagaimana caranya agar bisnisnya nih bisa berjalan dan juga sukses menghasilkan profit yang banyak dan juga yang pasti bermanfaat bagi orang lain. Gak kerasa udah di penghujung acara podcast ngobrol bareng episode kali ini. Jangan lupa pantengin ya. Follow Instagram Warta Bogasari dan juga subscribe YouTube Warta Bogasari untuk tahu kira-kira ada apa lagi sih di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Pak Gus. Sami-sami.